Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Daily Vlog Bowo Sulaiman Channel. Wah, gimana dengan liburannya? Menyenangkan yang pasti. Liburnya panjang banget dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan itu udah merupakan sesuatu hal yang luar biasa banget ya, karena bisa berlibur bersama keluarga. Karena mungkin udah lama banget nggak keluar rumah, udah berbulan-bulan karena pandemi. Jadi sekarang waktunya untuk keluar, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, kalau gue sih di rumah aja. Kebetulan memang sekarang ini di Kota Bengkulu dan sekitarnya, mungkin di Jawa juga, di pulau-pulau lain juga lagi musim yang namanya mangga. Nah, kalau mangga harum manis, kemudian Indramayu, kemudian mangga apalagi, mangga apel, apapun jenis mangganya itu memang di Jawa memang luar biasa ya. Karena yang namanya kontribusi atau juga distribusi mangga yang ada di Indonesia itu kebanyakan dari Pulau Jawa, apalagi mangga harum manis. Terus mangga alpukat katanya, dan masih banyak lagi. Nah, kalau di daerah-daerah mungkin ada satu pohon mangga yang selalu tumbuh liar, bukan tumbuh liar, mungkin ditanam juga, tapi ya dia bisa tumbuh sendiri juga. Ya, namanya kalau di Jawa atau lebih dikenal di Indonesia itu namanya adalah mangga kueni. Nah, mungkin orang tahu ya mangga kueni. Tapi kalau di Bengkulu namanya adalah bembam. Agak aneh ya, mungkin tiap-tiap daerah namanya beda-beda. Apa sih nama kueni itu di daerah-daerah kamu? Bisa ditulis di kolom deskripsi atau juga di bawah ya. Oke, yang pasti mangga kueni ini adalah mangga favorit gue. Mengapa? Karena gue suka sama baunya. Struk baunya tuh bener-bener strong, harum banget. Kalau dia jatuh dari pohon itu cukup menciumi baunya aja, itu udah beberapa meter baunya udah kecium. Dan juga berserat. Dan ini enak banget, rasanya manis gitu. Kalau bener-bener matang ya. Kalau bener-bener matang tuh rasanya manis dan aromanya luar biasa, berserat. Dan ini adalah mangga favorit gue. Kalau diurutin dari satu persatu, gue tuh suka yang namanya mangga bembam ini ataupun juga kueni, karena gue suka sekilas sesuatu yang baunya strong dan berserat dan manis gitu. Yang kedua baru mangga harum manis, kemudian Indramayu dan mangga-mangga yang lain. Harum manis sih kalau memang asli dari pohon yang berkualitas grade A mungkin itu enak banget gitu ya, tapi memang kueni ini tetap menjadi favorit. Nah, seperti apa sih mangga kueni itu? Mungkin banyak yang penasaran mangga kueni atau bembam kalau di Bengkulu itu seperti apa. Mungkin udah pernah merasakan karena mungkin punya pohon kueni di rumah. Kalau lagi jatuh itu baunya aduh harumnya minta ampun, dan gue itu termasuk yang paling suka mencium bau kueni. Mungkin nanti ada parfum bau mangga kueni. Wah, lucu juga tuh, bakal gue beli deh. Dan memang bentuknya sih nggak ada yang gede-gede ya. Mangga kueni itu paling-paling besarnya seperti ini. Nah, ini dia nih. Nih sebesar ini mangga kueni. Nah, besarnya sebesar ini lumayan besar sih, tapi banyak juga yang kecil-kecil. Nah, sekecil ini, cuma kecil banget kan. Nah, ini yang udah matang ya, yang gue beli yang udah matang. Tapi terkadang dijual yang tua juga. Nanti kita peram, kalau istilah dalam bahasa kampungku peram gitu. Di peram itu kita simpan di tempat gelap. Nanti sekitar sehari 2 hari nanti dia akan matang dan baunya pun akan harum gitu. Karena kalau dia baunya belum harum nggak enak, nanti asam gitu. Memang harus bener-bener matang gitu. Nah, itu mangga kueni. Tapi gue baru udah nemu mangga kueni jumbo. Nah, ini mungkin pohonnya memang menghasilkan kueni yang jumbo. Ini besar banget. Nah, ini dia. Kueninya mirip seperti mangga harum manis besarnya, atau juga mangga Indramayu. Ini baru ketemu nih. Harganya kalau di Bengkulu kalau lagi musim itu bisa 6.000 1 kilo, 8.000 1 kilo, antara itulah 6.000 sampai 10.000 per kilonya. Kalau langsung beli dari tempat orang yang jual yang punya pohon mungkin bisa dapat ya 6.000. Tapi kalau sudah di tangan kedua, tangan ketiga itu rata-rata paling mahal 10.000 lah harganya. Tapi kelemahan dari bembam atau kueni ini adalah ulatnya. Waduh, paling sebel kan, udah harum-harum, udah pengen dimakan, ketika dibuka ulatnya banyak banget. Jadi kita tuh berburu membeli kueni itu nggak tahu nih seperti ini membeli kucing dalam karung gitu ya. Kita nggak tahu isinya seperti apa, ada ulat atau enggak.
Dan beruntung banget kalau kue ininya itu memang nggak ada ulat. Nah, ulatnya itu masuk mungkin waktu dia masih kecil udah ada ulatnya, dan akhirnya berkembang sampai dia besar ada di dalam. Terkadang saya tuh bingung ulatnya itu bisa masuk dari mana, padahal kan nggak ada lubang di kue ini. Nah, itulah jadi pertanyaan sampai sekarang, dari kecil dulu sampai sekarang, ulatnya itu masuk dari mana ya? Karena dia kan nggak ada lubang ini dia masuk, dan itulah yang terjadi dari tahun ke tahun. Si kue ini tetap menjadi buah favorit gue, dan gue tuh selalu berebut sama kakak gue di rumah, selalu membeli buah kue ini dibandingkan Harum Manis atau juga Indramayu gitu. Dan itulah satu hal yang paling enak, paling nikmat. Ini buahnya gede-gede nih. Dua ini aja udah sekilo nih karena dia gede banget. Dan seperti apa rasa kue ini itu yang menurut gue adalah buah mangga the best rasanya di antara buah mangga yang lain. Malum gue dari kampung, jadi gue memang suka buah-buah yang memang tumbuh di kampung gitu ya, yang tidak dibudidayakan. Ini termasuk buah kue ini atau bembam. Bembam ini bahasa Bengkulu. Oke, kita coba buka dan kita lihat seperti apa isinya dan rasanya dari kue ini. Kue ini baunya tuh luar biasa harum, dan gue tuh paling suka banget nyium-nyiumin baunya gitu ya. Masih kecil dulu sampai sekarang, ini sampai baunya tuh nggak habis-habis. Kalau dia udah matang itu kita simpan nih di dalam lemari, dia tuh baunya tuh udah menyeruak kemana-mana sampai ke ruangan, itu baunya luar biasa harum. Itulah ciri khas dari kue ini atau bembam. Oke, kita akan buka seperti apa isi dalamnya. Dan ini bener-bener nih seperti tebak-tebak buah manggis, ada nggak ya ininya kumbangnya, hamanya di dalam. Nggak mungkin kan kumbangnya kita makan. Terkadang satu kue ini banyak kumbangnya, jadi kita makannya cuma di ujung-ujungnya, dikit-dikitnya aja. Tapi itulah kenikmatan memakan kue ini. Nah, penasaran kan? Pengen tahu seperti apa isi dalam kue ini? Mungkin ada yang belum pernah makan kue ini atau bembam ini ya, karena mungkin banyak yang taunya cuma mangga aja gitu. Jadi ya paling nggak baru melihat bentuknya memang hampir mirip seperti mangga. Ini kita buka. Ini paling apa? Paling sebel kalau ternyata ada ulatnya, bukan ulat, kumbang ya, dia tuh kumbang di dalamnya gitu kan, berarti dia memang ada hama. Nggak tahu kapan dia bisa masuk ke dalam ini. Dan ini baunya benar-benar harum banget. Kadang kalau yang nggak suka kue ini dia nggak suka bau harumnya gitu kan. Harumnya itu seperti kalau kita mencium bau durian, baunya tuh memang kuat banget, strong banget. Itulah ciri khas dari bembam atau kue ini. Nah kan, ini dia. Dipotong. Dan inilah pembuktiannya apakah ada yang namanya kumbang atau tidak di dalamnya. Bismillah, semoga saja tak ada kumbang, saudara-saudara. Oke, kita buka. Oh my god, ternyata ada kumbangnya. Itu dia tuh, isinya kayak gini nih. Udah bagus-bagus kan? Ya gitulah, nggak enaknya makan kue ini.
sangat jarang mendapatkan ya benar-benar kualitasnya bagus ya, nggak ada kumbangnya, karena nggak tahu kumbangnya masuk dari mana. Nah ini juga tuh, jadi ya udah nggak bisa dimakan, dipilih aja nanti yang mana yang nggak ada kumbangnya tuh. Nah kalau ini nggak ada nih kumbangnya nih di pinggir-pinggirnya, berarti satu buah ini yang kita makan tuh cuma sedikit banget gitu, karena yang lainnya banyak kumbang-kumbangnya gitu loh. Oke, coba lagi yang satu ini, apakah ada kumbangnya? Ini bau kue ini tuh luar biasa, sampai di bawah baunya tuh sampai udah teriak-teriak nyokap pengen kue ini. Padahal udah dibilang hati-hati nanti asam, tapi dia suka juga kue ini, karena kue ini tuh kalau memang yang manis, ya manis banget dan berseratnya tuh tinggi. Seratnya banyak maksudnya. Nah, ternyata yang ini cuma sebelahnya, di sini juga ada yang kumbangnya juga. Aduh, ini ternyata memang banyak kumbang kue ininya. Di pinggir-pinggir ini enggak. Kalau di sini enggak ada. Itulah keseruan makan kue ini. Berkumbang. Ini yang lumayan besar kue ininya, kita lihat isinya apakah akankah ada kumbangnya juga atau tidak. Ada, tapi nyaris sedikit. Inilah serunya kalau makan kue ini tuh, kesel banget, udah bagus-bagus dia buka tapi isinya berkumbang semua. Nah kan ada kumbangnya juga tapi sedikit. Oke. Kalau di pinggir-pinggirnya ini nggak ada, cuma di tengah-tengahnya aja. Tapi walaupun berkumbang kayak gini, semua orang tetap pengen nyari, karena kan kita nggak tahu isinya ada kumbang atau tidak kan. Jadi itulah untung-untungan, kalau dapat kue ini kualitasnya bagus, yang nggak ada kumbangnya, wow beruntung banget. Tapi memang sih rata-rata kue ini itu ada kumbangnya di dalam, karena dia manis itu tadi barangkali ya. Nah ini juga berkumbang saudara-saudara. Dia akan dipilih-pilih yang mana yang enak buat dimakan, yang gak ada kumbangnya. Oke, ini juga. Aduh. Kalian pikir-pikirnya enggak? Oke, itu dia kue ininya yang banyak kumbang. Nanti kita akan makan seperti apa rasanya. Nah, setelah semuanya disortir satu persatu, akhirnya kue ini atau bembamnya udah bisa dimakan. Wah, ini baunya sedap, baunya harum banget ya. Jadi tadi udah disortir dulu supaya nggak terlalu kelihatan bekas-bekas ada kumbang di dalamnya, karena itulah salah satu hal yang paling sebel kalau makan kue ini itu adalah kumbang di dalamnya. Oke, yuk kita coba kue ini yang berserat dan juga rasa manisnya luar biasa. Manisnya benar-benar berasa, karena memang teksturnya agak beda ya dibandingkan dengan mangga yang lain seperti Harum Manis, kemudian Indramayu dan mangga-mangga yang lain, dan ini benar-benar berbeda. Karena tantangannya kalau makan ini, kalau ada kumbangnya itu di dalam, itu tantangannya. Paling enak memang itu mendapatkan ketika mangganya jatuh itu memang berarti kan masak di pohon. Kalau masak di pohon itu ketika dibuka warnanya benar-benar orange,
menyala dan rasanya itu luar biasa. Kalau nggak ada kue ini susah juga ya di daerahnya ya. Dulu waktu di Tanjung Pinang, di Kepulauan Riau, ternyata kue ini ada juga di toko buah. Wah, itu hampir beberapa hari sekali selalu beli. Daripada beli harum manis yang lumayan mahal, dan kue ini memang murah meriah harganya. Oke. Itu dia buah mangga favorit gue, dan mungkin aja ada yang sama gitu, tapi ya banyak yang berbeda. Memang lebih suka yang harum manis atau yang lain. Yang pasti memang sekarang lagi musim mangga. Yang pasti selamat hunting mangga-mangga enak, mangga-mangga manis yang ada di daerah masing-masing. Kalau pengen yang enak, kualitasnya grade-nya B atau A, memang harus pergi di mall ya, di mall, di supermarket yang terkenal itu. Mereka pasti akan menyediakan mangga-mangga dengan grade yang bagus, tapi dengan harganya yang lumayan mahal gitu ya. Tapi kualitasnya tidak membohongi gitu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan vlog receh gue di kali ini. Pokoknya apa aja, pokoknya gue videoin ya. Pasti ya, kalau yang senang silakan, kalau nggak senang ya di skip aja gitu ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa ya, di like, di subscribe, dan juga ditekan lonceng notifikasi supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.